Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bina Esterly, NIM 4611417026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Academic Decision Support System Purchasing Information System Sublayer Program Using Decision Tree Algorithm. Yang pertama kita masuk ke tujuan dan latar belakang. Teknik data mining terus dikembangkan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Berbagai metode dan teknik diterapkan untuk meningkatkan proses data mining dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik serta menggali pengetahuan-pengetahuan baru. Dalam jurnal ini, penulis membahas tentang rancangan sebuah sistem pendukung keputusan untuk membantu mahasiswa dalam menentukan subjurusan atau mata kuliah pilihan dalam program studi, khususnya program studi sistem informasi. Tujuan dari adanya subjurusan atau mata kuliah pilihan ini adalah untuk mendorong mahasiswa agar lebih mengeksplorasi dan mendalami spesialisasi akademik dan minat mereka melalui serangkaian mata kuliah pilihan yang telah ditetapkan, serta membantu Departemen Sistem Informasi atau jurusan di fakultas tersebut untuk memberikan rekomendasi dan saran mengenai subjurusan atau mata kuliah pilihan yang paling cocok untuk mahasiswa berdasarkan informasi dari mahasiswa seperti kompetensi, keterampilan, serta minat dan karir kedepannya itu mereka ingin seperti apa. Nah, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh penulis, jadi mahasiswa itu sering mengalami kesulitan saat akan menentukan subjurusan atau mata kuliah pilihan yang akan mereka ambil. Berdasarkan hasil survei mereka, hampir 40% mahasiswa pernah mengganti mata kuliah pilihan. Nah, alasannya karena apa? Karena kebanyakan mahasiswa lebih sering ikut-ikutan teman atau mendengar cerita dari kakak kelas tentang mata kuliah yang hendak mereka ambil. Misalnya, ada kakak kelas yang sudah mengambil mata kuliah tersebut dan kemudian mereka diberitahu semacam mata kuliah itu mempelajari apa saja dan tugasnya bagaimana. Hal tersebut akan berpengaruh bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah subjurusan atau mata kuliah peminatan. Kemudian berdasarkan hasil survei yang sama, hampir 65% mahasiswa itu ketika menentukan mata kuliah pilihan yang akan diambil, mereka itu hanya berdasarkan minat. Mereka belum memikirkan apakah mata kuliah yang mereka ambil itu sesuai dengan karir mereka ke depannya. Dalam jurnal ini ada 3 pembagian subjurusan atau mata kuliah pilihan. Di antaranya yaitu yang pertama infrastruktur manajemen. Jadi infrastruktur manajemen ini mempelajari tentang pengelolaan komponen operasional penting dari pengorganisasian sistem informasi seperti kebijakan, proses, teknologi, data, dan aspek manusia dalam sistem informasi. Yang kedua yaitu business intelligence. Jadi business intelligence ini mempelajari tentang keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menganalisis data dan informasi kompleks sesuai dengan indikator kinerja utama organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang ketiga yaitu e-business. E-business itu mempelajari konsep dan metode bagaimana mengoptimalkan proses bisnis di era digital sekarang ini. Metode yang digunakan dalam jurnal ini, penulis mengumpulkan data. Data itu didapat dari data akademik dari mahasiswa sebelumnya atau yang sudah lulus dan sudah bekerja. Tujuannya diambil data dari mahasiswa yang sudah lulus ini yaitu menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah inti dan sub mata kuliah atau mata kuliah pilihan yang diambil dengan pekerjaan mereka saat ini. Nah, dalam mengembangkan sistem ini, penulis menggunakan 2 tahap. Yang pertama yaitu modeling proses, yang kedua adalah computing of the decision process. Nah, yang pertama modeling proses. Modeling proses itu membantu suatu pemodelan dan menetapkan tujuan. Sedangkan computing of the decision process yaitu menerapkan pemodelan sistem yang telah diusulkan. Nah, langkah-langkahnya yang pertama yaitu ada dataset collection and processing. Tujuan dari langkah ini adalah menyiapkan dataset
atau sampel yang akan dianalisis karakteristiknya sebelum digunakan sebagai data percobaan dalam proses data mining. Langkah ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama yaitu pemilihan data, pembersihan data, dan normalisasi data. Di tabel ini ditampilkan hasil dari proses tersebut. Ada 3 parameter. Yang pertama job file, lalu IS submeasure, dan ketiga final grade of each course. Nah, job file ini diambil dari pekerjaan mahasiswa yang telah lulus. Bisa kita lihat berbagai macam pekerjaan, diantaranya adalah Computer and Information Research Science, Database Administration, dan lain sebagainya. Dan IS submeasure itu adalah 3 sub mata kuliah atau mata kuliah pilihan yang disediakan di jurusan Sistem Informasi. Nah, di sini IT infrastruktur dilambangkan dengan huruf A, kemudian Business Intelligence dilambangkan dengan huruf B, dan E-Business dilambangkan dengan huruf C. Untuk final grade itu ada 3. Yang pertama yaitu excellent, diberi rentang antara A dan A-, kemudian yang kedua yaitu very good, diberi rentang nilai B+, B, dan B-, kemudian yang ketiga adalah average, diberi rentang antara C dan C-. Nah, yang kedua yaitu mapping process and vector analysis. Tujuan dari tahapan ini untuk mengklasifikasikan karakteristik akademik dan karakteristik bakat untuk masing-masing subjurusan atau mata kuliah pilihan, untuk membangun sebuah model prediksi untuk DSS yang sudah diusulkan. Jadi menulis di sini memodelkan menggunakan algoritma C45. Alasannya karena algoritma ini dapat membentuk decision tree atau pohon keputusan, dan salah satu keuntungan dari penggunaan pohon keputusan ini adalah hasil dari variabel yang ada dapat diekstraksi dan direpresentasikan dalam bentuk aturan klasifikasi if dan then. Bisa kita lihat di sini di bagian job file yang pertama yaitu Computer and Information System Manager. Jadi para alumni di sini yang bekerja di bagian itu sudah pernah mengambil sub mata kuliah antara lain Information Management, Business Intelligence, dan E-Business, dan pekerjaan-pekerjaan lain. Nah, tahapan yang ketiga dari metode ini adalah knowledge modeling. Tujuan dari knowledge modeling ini adalah untuk membangun model pengetahuan yang dapat mengintegrasikan minat dan bakat akademik untuk masing-masing subjurusan di sistem informasi dan bidang pekerjaan yang menggunakan analisis faktor dan proses sebelumnya. Berikut ada 3 decision yang sudah dibentuk oleh peneliti. Jadi aturan yang dibentuk adalah berdasarkan minat dan kompetensi siswa. Nah, minat itu didapat dari data pekerjaan yang diinginkan oleh mahasiswa, yang diperoleh dari data lulusan yang sudah dicocokkan dengan kelompok kerja. Kemudian kompetensi itu didapat dari transkrip nilai mahasiswa terdahulu yang sudah lulus. Kemudian masuk ke hasil dan kesimpulan. Di sini ada 3 pengguna, yaitu admin, user atau mahasiswa, dan fakultas. Nah, masing-masing 3 pengguna ini saat akan menggunakan sistem ini harus login terlebih dahulu. Nah, untuk admin diberikan hak akses untuk menambah mahasiswa, edit mahasiswa, terus edit course, kemudian atur configuration dari pengguna, contohnya seperti menambah mahasiswa. Kemudian untuk mahasiswa itu ada 3 pilihan, yaitu mereka dapat menginput kompetensi berupa nilai, kemudian menginput interest atau minat mereka. Nah, dari proses menginput ini nanti mahasiswa bisa melihat hasil rekomendasi mata kuliah pilihan mereka. Kemudian mereka juga dapat melihat berbagai informasi lainnya. Sedangkan untuk pengguna dari fakultas itu hanya bisa melihat dashboard dan melihat informasi. Nah, ini adalah contoh tampilan hasil rekomendasi dari sistem yang sudah dikembangkan. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian, algoritma C45 ini dapat membentuk decision tree yang sangat cocok digunakan pada sistem pendukung keputusan akademik untuk memilih subjurusan atau mata kuliah pilihan di program sarjana sistem informasi
yang dikembangkan dalam penelitian ini. Nah, sistem ini sudah diuji dan memiliki validitas sampai 79,03%. Sekian video presentasi dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Terima kasih.